Maju! Ya teman-teman, kembali lagi dengan Pak Putu. Nah, kebetulan kita ada di depan koleksinya, salah satu pohon santigi. Kita tanya treatment berkaitan merawat santigi khususnya daerah Tabanan. Gimana Pak Du, ada tantangan khusus untuk merawat santigi ini? Gimana ya dibilang? Biasa aja ya? Biasa aja sih, cuman beda volume air aja lebih banyak Pak De. Pada saat penyiraman ketimbang ya, pohon yang lain, ketimbang yang lainnya. Ini nyiramnya betul-betul penuh gitu sampai iya benar. Sampai tembus gitu. Jangan nyimak gini Pak De juga. Tapi untuk pemupukan apa pakai ini? Ini air kotoran kambing. Kotoran kambing. Jadi kotoran kambing itu direndam. Jadi nggak perlu fermentasi sih. Langsung aja. Jangan difermentasi. Ya kalau saya gitu sih. Ya jadi saya direndam di hari berapa keempat, hari? Hari keempat boleh langsung boleh pakai. Tapi hasilnya lumayan teman-teman. Jadi pohonnya subur dan eksperimennya Pak Putu ditaruh di tempat yang teduh. Seperti ini. Bukan begitu Pak. Kenapa nih? Ini saya berpikir matahari itu terbitnya di timur kemarin. Oh, makanya condong ke sini ya? Ternyata mataharinya kayak dari utara Pak. Jadi matahari pagi pasti dapat. Dapat ya, pasti dia. Kita cek dulu keberadaannya teman-teman. Nah, ini style gayanya. Nah, dari pohon sendigi tidak terlepas dari karakteristiknya teman-teman. Yang artinya tidak dimiliki oleh pohon lain. Ya, mungkin sinensis juga ada mirip-mirip. Cuman sendigi ini luar biasanya ini. Keringan ini benar-benar karakter tua itu muncul. Inilah kelebihannya sendigi. Ketimbang dari pohon yang lain. Dan sendigi ini pun selama penanganan saya ada, hampir tidak ada yang sama. Apalagi dia semua gaya bisa diikuti, termasuk pengolahan reposisi apapun. Itulah nilai seni dan uniknya santigi salah satu. Mungkin Pak Tu di sini menghadapi tantangan tersendiri bagaimana merawatnya. Penyuburannya ternyata simple juga ya. Tidak begitu tetap stabil, subur. Nah, tantangan sekarang bagaimana ngemas pohon ini biar enak pengelompokan daun-daunnya. Ini salah satu koleksinya teman-teman. Kita geser lagi sebelah karena ada ada sebuah sianci. Saya juga mulai tertarik dan senang sekali ini. Karena salah satu pohon yang berbuah. Ya. Ini sianci manis Pak kecut? Kecut Pak De. Kecut ya? Udah berbuah? Pernah dulu berbuah. Terus pernah dicicipin Pak? Kecut sekali Pak. Kalau saya nyicipin buahnya ini, luar biasa. Terasa gimana gitu loh kalau ada buahnya ini. Untung nggak ada buahnya, kalau nggak ada buahnya saya langsung. Nah, boleh tanya ini, harga belinya berapa ini? Murah aja Pak De. Murah-murah. Dirahasiain Pak di pokok. Lihat dari teman-teman, kita langsung cek juga sebuah sianci medium, ya medium ukurannya. Lingkaran batangnya kurang lebih ini ada 30. Kita tingginya kurang lebih sekitar 35 cm ya. Nah, teman-teman perhatikan, cantik pohonnya, akarnya melingkar ya? Melingkar akarnya? Lumayan, tapi belum sempurna sih. Belum sempurna ya? Masih di program. Gerak batangnya teman-teman. Nah, ya teman-teman saya kita cek gerak dasar seperti apa. Karena Pak Putu saya lihat dominan pohonnya nih medium-medium nih. Pencinta medium dan semua kayak ini. Ya. Deh, sebenarnya ya karena simpel aja masuk ke mobil. Ya teman-teman, ini gayanya informal. Jadi teman bisa perhatikan gerak batangnya. Ini cabangnya antara 1 dan 2. Dominan lebih besar yang nomor 2. Ini kayaknya harus nge-gap dikit Pak Tu. Dikit biar besar ini ya. Harapan yang pertama lebih besar. Tapi lekuknya cantik sekali. Ini lumayan program udah lama ini pohon ini. Karena membuat sebuah cabang-cabang begini ini tantangnya luar biasa juga. Ini udah perpecahan mulai ke ranting ya. Mulai pemecahan ke ranting-ranting udah mulai. Tinggal lebih panjang, kematangkan aja. Ini konsepnya teman-teman. Kita putar dulu lihat situasinya. Kelilingnya seperti apa. Nah, ini kecil tapi menggigit ini pohonnya. Ya, kecil tapi menggigit. Biar dirahasiain, nggak dijual ini kok. Kita berbagi. Nah, ini untuk pemupukan perawat ini pakai apa medianya di sini? Ini medianya pasir Malang sama di Kastar aja Pak De. Nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain. Kalau pupuk biojoss tetap pakai? Biojoss minggu sekali. Nah, ini teman-teman. Ya perawatan secara umum lah Pak De. Iya. Udah pernah coba ngasih sekam bakar atau kotoran kambing? Belum sementara Pak De. Ya kalau tikus dominan bisa campur itu karena
ada pendukungnya di sana. Iya. Kayak apa? Sekam bakar itu penting juga. Iya, Ya. iya. Ini teman-teman, salah satu koleksinya. Kita cek lagi keberadaan koleksinya yang lain. Nah, target berapa bulan jadi? Waduh, nggak kebayang. Masih tahunnya. Alam yang menjawab. Yang penting bagaimana kita merawat dengan Ya, maksimal. ya, waduh. Ya, kita cek, geser lagi koleksinya Pak Badu. Ya, Badu. Oke. Yang mana lagi nih? Nah, ini ada sendigi small lagi nih. Nah, ini tantangannya luar biasa nih. Sendigi small. Itu Dapat di mana awal belajar main sentigi, Pak De. Apa ya istilahnya? Awal saya penasaran mas sentigi. Biar pernah aja punya tanaman sentigi, gitulah awalnya. Senang ya. Kenapa senang? Ini berarti cari yang karakter tua-tua gini ya? Udah Ini kering-kering ini. Belajar. Untuk belajarnya TK-nya ini dulu, Pak De. Tapi luar biasa Pak Teguh, kalau pohon semal pun atau mahmi pun kalau diperawat maksimal, hasil luar biasa. Jadi keindahan akan muncul tersendiri dia. Ini teman-teman, sebuah pohon sandigi. Nah, mungkin targetnya ini small ya. Ya. Dengan Ya, karakter tuanya ini tidak pernah lepas. Ini Nah, oke masih kita lanjut dulu. Ya. Oke, pembahasannya ini ada sendigi. Wah ini kayaknya harganya maut juga nih. Ini dapat di mana nih Pak? Ini waktu saya ikut di Bangli, acara di Bangli, Pak De. Beli di Bangli nih. Ya. Ini udah berapa tahun rawat Pak? Atau berapa bulan? Kurang dari setahun, Pak De. Kurang ya? Kapan acara di Bangli pada Bangli saat itu, baru sekitar 5 bulan. Saya baru hanya reposisi ganti pot aja. Bagus sekali daunnya. Teman-teman kita cek keberadaan lebih dalam. Ini pohon tumbuh di atas batu. Ya, kembali tumbuh di atas batu, tidak mutlak harus ada akar. Jadi ambil tema aliran spiralis. Nah ini pohon itu tumbuh di atas batu murni. Karena batunya teman-teman bisa perhatikan. Timbul-timbul batu ini benar-benar klasiknya luar biasa muncul ya. Mencerminkan karakternya itu benar-benar. Nah ini kembali teman-teman kita lihat karakter batangnya. Istimewanya sendigi. Ini pohonnya udah tahunan ini, berapa tahun udah dirawat ini. Memang dapat sudah kondisi seperti ini? Iya, kondisi. Belum sih, Pak De. Kalau untuk batunya kan udah menyatu memang sama pohonnya. Cuman bentuknya belum seperti ini dulu. Dari rubah-rubah ya? Iya. Nah untuk treatment khusus untuk perawatan ada lagi? Sama sih itu, Pak De. Pakai Untuk air laut berapa minggu sekali? di saat saya ingat paling berapa ya, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya? Bagusnya katanya sih seminggu sekali, cuman nggak sempet, sahabat. Iya, iya. Kembali perawatan sedikit, memang teman-teman bisa pakai garam batu. Isi, namun kalau kita lebih condong pakai garam apa? Air lautnya disemprotkan. Ya disemprotkan air lautnya pada bagian-bagian daun, batang boleh. Dan samping itu ini juga pengaruh untuk mengawetkan keringannya. Ya. Disemprotkan sambil olahraga lah tangan. Iya, iya. Kalau semprot besar sih bisa aja ya. Cuman dominannya kalau lebih menikmati semprot Iya, kecil ya. iya, iya. Ini jarak pantai dari sini berapa kilo? Kisaran Ada 10 kilo ya? enggak sih, Paling 5 kilo ya? 5 kiloan. 5 kiloan. Nah kita putar dulu keberadaan seperti apa kondisinya. Nah ini karakternya luar biasa teman-teman. Proses programnya. Dan ini gayanya, ini gaya twin diambil. Nah ini. Ya, pada bagian belakangnya muncul karakternya ini loh, luar biasa ini. Kayak apa? Kayak tumor-tumor dia, tumor dia. Iya. Nah ini ada perpecahan unda teman-teman, percabangannya. Ini di belakang, pada bagian belakang. Nah ini, kita back lagi, kembali lagi. Ini kan enggak dijual pada ya? Masih belum kepikiran. Belum kepikiran. Masih pikir selingan. Senangnya dulu nih. Nah ini berbatang 2 teman-teman. Jadi berbatang 2, kemasnya gaya twin ya. Kemudian yang di sini akan dibuat mahkota. Terbentuknya. Nah teman-teman perhatikan karakter muncul sekali karakter tuanya. Ini pernah kontes belum? Sudah, Pak De, di Bangli ikut pada saat Dapat bendera apa nih? di prospek merah. Merah ya? Ya. Tapi nanti kalau ada kontes mau regional. Belum tak kepikiran ya, Pak De. Oke kita geser lagi. Cek keberadaannya ini sancang Pak Dwi. Wahong laut. Wahong laut ya? Ya. Oh masih murni wahong laut nih? Iya, masih murni, Pak De. Ori ya, masih ori wahong laut nih, bukan sancang dia. Bukan. Daunnya agak jarang dan tebal dia. Ini Udah berapa tahun nih? udah ada setahun kayaknya, Pak De. Setahun ya.
udah mulai masuk ke batu nih. Kalau batu simpel aja ngelawan yang gini ya. Pakai belajar sih Pak De. Harus begitu. Nah ini. Naruh di atas batu. Aliran surrealis. Yuk kita cek, ini serut unik. Nggak tahu nih berapa tahun udah serut ini. Nah kalau ini ada rencana jual Pak De. Dijual? Ya. Harga berapa nih? Paling berapa ya? 2,5 lah. 2,5 ya. Nah ini sebuah pohon serut teman-teman. Nah ini teman-teman bisa perhatikan. Ini mau jadi dilepas Pak Putu nih. Dengan harga 2,5. Yang ada minat silahkan datang. Di Pinang. Kontak personnya berapa Pak Du? Nomor teleponnya? 085 Terus? 33 Terus? 815 Terus? 7798. Ya. Nanti bisa dihubungin Pak Putu langsung. Panggilannya siapa Pak Putu? Saya Putu Suar nama panggilan. Putu Suar nama panggilannya. Ini salah satunya pohon serut teman-teman. Yang pencinta serut silakan. Pak Putu lepas ini mau minang lagi yang lebih bagus. Ada yang lebih ngetren. Nah ini keberadaannya. Nah ini selama ini pengerjaan siapa yang ngerjain? Yang ngemas-ngemas bonsainya? Awalnya kan saya manggil juga trainer Pak De. Ya setelah mungkin karena waktu belajar, cukur-cukurnya mulai sendiri sih Pak De. Udah mulai ya? Pengarahan sendiri mulai. Itu yang saya senang. Jadi terus belajar, diasah. Yang jelas kalau pohon desain pohon Pak Du, semakin sering diambil, kita akan semakin paham dan tahu. Tapi kalau jarang diambil, jangan harap akan bisa dan tahu. Nah itu kuncinya teman-teman. Kita cek lagi, ada sancang lagi, mana lagi? Ini ada murbai juga nih. Ya. Nah, ini mengawali saya suka sama bonsai itu startnya dari sini, dari murbainya Pak. Oh murbai ini? Ya, memang. Ini sancang dulu nih bahas nih. Iya, oke. Ini senang sancang juga semua banyak nih. Intinya saya pengen belajar dulu Pak De. Biar tahu ya. Bagaimana sih, dimana suka dukanya sancang, bagaimana cara nyuburkan sancangnya, itu saya ingin tahu sih, awalnya belajar lah intinya Pak De. Pada intinya pemahaman. Ya, pemahaman. Baik itu pemupukannya, medianya, kan gitu ya. Terus berapa bulan diganti, saat mana diganti. Kalau tidak dilakoni, jangan harap akan bisa dan tahu. Karena sudah ngelakonin, jadi tahu dah susah senangnya ya. Oh sancang ini begini. Iya. Untuk yang paling fatal di sancang apa Pak Du? Yang artinya sampai saat ini solusinya nggak nemu itu apa? Ya mungkin pada saat kita terlambat insek mungkin Pak De ya, kayak hangus gitu, satu ranting gitu. Oh gitu, tadi kena pengaruhnya? Pengaruh penyakit ya? Kutu putih apa kutu merah? Nggak kelihatan gininya. Langsung dia? Langsung aja hitam mati gitu. Itu yang belum terpecahkan? Belum. Itu dalam kemungkinan harusnya mungkin udah saatnya insek, mungkin belum lupaan gitu kan. Iya benar. Mungkinan udah duluan gini dia. Terus inseknya pakai apa Pak Du? Selang-seling Pak De, yang minggu pertama Kaliandra, minggu kedua Alika gitu. Oh berarti selang-seling ya? Seminggu sekali ini untuk dari Kaliandra, untuk dari Kaliandra dipakai. Ya. Keduanya? Minggu kedua Alika. Benar perlu perpaduan ya. Variasi biar nggak penyakit itu kebal katanya. Kebal. Perlunya selang-seling pemakaian insek. Insek ya. Luar biasa, dapat ilmu baru lagi Mam Diruni. Nah ini sancangnya udah dipraktekin untuk belajar. Tidak mesti harus orang bagus pakai belajar. Ya. Kalau orang kurus kasihan. Oke kita geser lagi. Kita mau ngecek historinya Pak Putu. Awalnya main bonsai dari pohon murbai. Silakan sini Pak Du. Nah ini teman-teman salah satu pohon murbai koleksinya Pak Putu yang mana pada awalnya main bonsai meminanglah pohon ini ya. Itu karena tetangga Pak De, sebelah rumah Tiang. Oh langsung di tetangga sebelah. Kebetulan mulai mengganggu pohonnya karena saking terlalu banyaknya pohon murbai di rumah Ki Haji yang di sebelah. Ya. Tuh iseng kamu kalau bisa numbuhin pohon ini berarti ada kans lah kamu untuk melanjutkan ke bonsai. Apa itu Ji? Murbai. Apa itu? Buahnya bisa dimakan, daunnya bisa dibuat sayur. Kalau saya udah konsumsi gitu katanya. Ya cobalah Ji itu. Ya ternyata hidup. Mungkin ini jadi titik awal saya main bonsai. Mulailah ke tanaman lain, ID lain gitu. Coba. Jadi ya mungkin nggak seberapa ya Pak De, cuman kita dapat penyemangatnya dari sini. Historinya gitu. Pemberian. Pemberian Pak De. Pemberian ini nggak mungkin dijual, nggak mungkin dilepas. Jangan dilihat dari kualitasnya, tapi histori. Nah, historinya luar biasa, teman-teman. Tapi kita lihat koleksinya beliau yang lebih menantang, lebih bagus, dan kualitas luar biasa. Karena ada pohon yang sudah juara, teman-teman. Kita cek seperti apa.